Kita sampai tadi pembahasan musibah sampai pada introspeksi ya. Pada pembahasan kita yang lain Pak Quraisy, kita ada sedikit menyinggung tentang posisi manusia sebagai khalifatullah fil ard. Ya. Kita paling tertinggi penyelamat dunia ini. Di sisi lain juga ada disebut posisi kita sebagai hamba. Lalu kalau melihat berbagai musibah yang terjadi ini, lebih banyak diwarnai oleh keluhan. Hampir seluruh masyarakat kita itu ya, ada juga yang merenung, tapi kedengarannya banyak yang mengeluh. Gimana Pak Quraisy? Mengeluh wajar saja orang mengeluh ya. Kita tidak boleh berkata jangan mengeluh. Tetapi setelah mengeluh kita perlu merenung. Kenapa terjadi? Ada salah satu hal dalam kedudukan kita sebagai khalifah. Kita ini umat manusia sebenarnya satu kesatuan. Ya. Terkadang harus ada yang korban demi yang banyak. Saya mau beri contoh kita sebagai bangsa nih. Kira-kira kalau para pendahulu kita sebelum proklamasi tidak ada yang berjuang dan kita berkorban, tidak ada yang bersedia berkorban demi untuk bangsa, kita bisa raih kemerdekaan? Tidak. Nah, dalam tingkat umat manusia juga, demi melestarikan alam raya ini, kita perlu, boleh jadi Tuhan buat gempa. Nah, kita lihat dulu dari satu sisi. Dia buat gempa untuk kemaslahatan banyak orang. Itu habis gempa tuh tanah bisa makin subur. Dia buat tsunami, boleh jadi antara lain supaya bangsa kita ini sadar dan kembali bersatu hidup harmonis. Alhamdulillah di Aceh sekarang kita sudah damai. Jadi kan ada maslahat. Jangan melihat hanya pada satu sisi. Nah, tapi sekali lagi saya ingin katakan bahwa sebahagian dari bencana itu, di samping ujian, memang ada juga kesalahan manusia. Ada kesalahan manusia. Di dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa misalnya kaum Ad, kaum Samud itu dapat gempa karena durhaka. Ya kan? Nah, tetapi jangan setiap kejadian dikatakan, oh ini durhaka. Jangan berkata, oh itu di Aceh karena penduduknya durhaka. Belum tentu dong. Saya kira begitu. Tapi bahwa dalam konteks Aceh dan konteks Sidoarjo misalnya, ada fitnahnya bisa juga kan? Karena ya jelas, sekian banyak orang yang tidak bersalah yang terkena. Nah, di situ unsur fitnah dalam pengertian Al-Quran kan, unsur cobaan. Tapi jangan duga yang terkena apa yang tidak mengenakkan itu, jangan duga dia tidak dapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Jadi Pak Quraisy, kalau segala sesuatu di alam raya ini ada pada mekanisme Allah. Allah punya sistem. Betul. Maka apabila terjadi musibah atas ulah manusia tadi, pasti ada sebuah pelajaran besar di balik itu. Betul. Bagaimana kita mempelajari pelajaran yang tadi ada baiknya itu? Kita selidiki. Ini kenapa terjadi? Kalau kita sudah temukan, jangan ulangi. Ya kan? Oh ini terjadi, anggaplah ini terjadi, dulu pernah terjadi musibah. Atau apapun namanya. Waktu haji dulu, terowongan Mina. Oh ini kesalahan, karena hanya satu terowongan. Diambil pelajaran, bikin apa? Bikin 2 terowongan. Pernah ini semua yang pergi haji itu, atau katakanlah hampir semua, itu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ya kan? Tapi bisa jadi itu musibah. Bisa jadi itu fitnah. Jangan lantas berkata Allah marah kepada mereka. Jadi kita harus pandai memilah-milah. Pemilahan itu melalui introspeksi. Bisakah musibah itu justru menjauhkan manusia dari Allah? Ya bisa. Buktinya apa? Ada yang menggerutu. Kan waktu kita kenal Tuhan kejam banget nih Tuhan. Makin menjauh dari Allah. Padahal mestinya kalau dapat musibah makin mendekat kepada Allah. Ya Allah saya salah. Baru dia sadar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa juga jadi musyrik kadang-kadang. Iya bisa jadi musyrik. Terus percaya, ada 2 Tuhan kok.
Ada. Tuhan ini udah bosan, itu dia. Ada yang berkata Tuhan sudah bosan, jadi dia serahkan pada setan deh yang urus manusia. Dia tidak sanggup lagi. Nah, itu kan musyrik itu. Ya, masih ada yang mau bertanya. Sin, Ada, tapi Ibu dulu lah. Ibu. Ya, silakan Bu. Nama saya Haji Samsia. Saya mau tanya kepada Bapak Quraisy. Seringkali selama ini Pak, saya lihat tayangan di televisi. Kenapa ya Pak itu musibah ya, yang saya lihat yang mana yang mengenai musibah ini, apa penyakit ini misalnya Pak ya, kepada orang-orang yang sederhana atau orang yang fakir miskin. Misalnya baru saja saya lihat kemarin ada orang itu mempunyai bayi, punya kepala dua. Dia punya kepala dua dan tangan biasa sepasang-sepasang. Terima kasih. Baik. Ibu tanya apa itu musibah atau bukan? Sekarang begini, sulit sekali kita mengangkat kasus per kasus dan melihat di permukaan untuk menentukan apa ini musibah, apa ini fitnah, apa ini bala. Ya. Hanya yang jelas Bu, kita ambil satu contoh. Bisa saja seorang lahir cacat karena kesalahan ibu atau bapaknya. Semakin rendah pengetahuan seseorang, semakin tidak mampu dia dari segi materi, semakin terbuka peluang untuk terjadinya cacat. Karena apa? Tuhan sudah menentukan sistem. Mau sehat anaknya, begini, begini, makan yang bergizi, olahraga, ini Ada kadarnya. ada kadarnya. Nah, jadi kita, tetapi kalau itu bukan karena kesalahannya, maka itu adalah pilihan Tuhan untuk dia jadikan pelajaran bagi yang lain. Kalau ada yang mengatakan bahwa ya kalau kita menyimpang dari kadar alam tadi, sunnatullah tadi, ini cuma dosa kita pada alam. Iya. Saya kira tidak ya. Menyimpang dari apa yang diperintah, apa sunnatullah atau sistem yang ditetapkan Allah, itu juga dosa kepada manusia, kepada Tuhan. Karena apa? Kita ada bahas takwa itu adalah mengikuti perintah Allah, dan perintah Allah itu ada yang berkaitan dengan alam, ada yang berkaitan dengan ajaran agama. Kita disuruh, ketahuilah sistem nih, api itu bisa membakar, karena begitu hati-hati. Orang yang hati-hati bertakwa dia. Ya. Orang yang tidak hati-hati tidak bertakwa dia. Baik, Musin, tadi kamu mau tanya, silakan. Yang tadi kita bicarakan ya. Ya. Tadi Pak Quraisy ada yang bilang pemimpin tangannya nggak dingin. Itu macam mana Pak Quraisy? Kenapa tidak dingin? Karena dia taruh di Atas api. atas api. Iya, saya mengerti maksudnya. Saya kira begini. Kita semua, masyarakat Islam ini hampir semuanya pernah atau sering baca Yasin. Iya. Ya. Qalu ta'irukum ma'akum. Apa jawaban yang diberikan? La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Ya ta. Qul innama ta'irukum ma'akum. Dulu ada orang-orang yang apabila mendapat suatu kesulitan terus menuduh Nabi atau memberi peringatan, ini gara-gara kamu di sini. Apa jawaban Al-Quran? Ta'irukum ma'akum, itu karena kamu sebenarnya, bukan karena kami. Jadi jangan gampang-gampang menuduh, oh ini, karena itu, karena itu. Boleh jadi karena yang menuduh itu kan di Al-Quran. Ini sebabnya karena kamu tidak mengikuti sistem yang kami tetapkan, bukan karena saya. Jadi itu tidak benar, itu tidak etis. Kata, mempersalahkan seseorang, siapapun dia, atas musibah yang terjadi terhadap orang lain. Kecuali kalau memang bukti-bukti menunjukkan bahwa dia yang salah. Ya. Nanti kita jelaskan Baik. sama kawan-kawan kita nanti. Tentang itu ya. Harus itu. Jangan sampai kebijakan-kebijakan yang ikut merusak sistem. Itu lain persoalan Pak Quraisy ya. Ya, baik Ibu tadi jangan sampai sembarangan menuduh orang lain ketika sedang terjadi musibah ya.